Oke bro, ada yang jualan di Lazada tapi kena pelanggaran. Inilah dia sharing-sharingnya. Ini saya kaget. Tiba-tiba, nah bisa dilihat, tiba-tiba produk yang diberikan Lazada, slot produk yang diberikan untuk jualan saya di Lazada jadi 10 ya. Padahal tadinya saya memang punya produk itu ya lebih dari 200-an lah yang dijual di Lazada. Nah, tiba-tiba saya dapat peringatan bahwa ternyata toko saya itu menduplikasi toko lain. Saya bingung, saya nggak pernah merasa itu. Kemudian saya coba chatting dengan Lazada. Dan hasilnya sangat disayangkan. Nah, inilah dia chattingnya, bisa dilihat. Jadi sebelumnya ya saya itu udah bilang ke agen Lazada bahwa hal ini adalah kekeliruan karena saya merasa yakin bahwa saya tidak menduplikasi toko lain, karena saya juga yang saya jual itu memang produk-produk yang saya produksi sendiri ya. Nah, inilah dia jawabannya. Ya memang saya sih merasa lebih enjoy tadinya ya jualan di Lazada. Bagi saya sih lebih cepat mendapatkan traffic itu di Lazada, seperti gimana ya, daripada di toko-toko lain. Saya lebih gampang mendapatkan traffic di Lazada. Kita lihat dulu. Nah, dari sini aja, padahal saya tidak pernah merasa melakukan pelanggaran. Yang dituduhkan ke toko saya nggak benar. Bagaimana solusi untuk saya? Dalam upaya banding, saya sampai mengirimkan video, tetap saja ditolak. Jadi awal sebelum ini ya saya banding ke Lazada, dan Lazada saya bilang sama seller, sama agen Lazada tentang keluhan saya, dan saya disuruh untuk banding ya, banding. Nah, kemudian saya mencoba banding, tapi ternyata banding saya ditolak. Saya pernah lihat-lihat juga di YouTube, ternyata memang pasti 98% jika kita melakukan banding kita pasti akan ditolak. Nah, ini dia pelanggaran saya ya. Saya bacakan. Kami mengidentifikasi toko Anda adalah toko duplikasi dengan dekorasi, produk, konten, dan atau informasi lainnya yang dengan sengaja meniru toko lain. Hal ini menyebabkan kebingungan dan kesulitan bagi pembeli untuk mengidentifikasi penjual dengan benar. Mengingat pelanggaran kebijakan yang cukup berat, maka toko ini dibatasi dengan hanya memiliki 10 produk aktif dan pembatasan traffic. Hanya memiliki 10 produk aktif dan pembatasan traffic. Produk baru yang aktif yang melebihi limit akan dinonaktifkan. Jika Anda tidak setuju dengan hal ini, Anda dapat mengajukan banding dan kami akan merespon banding Anda dalam 5 hari. Nah, semenjak saya melakukan banding, 3 hari kemudian saya mendapat jawaban, dan ternyata pas saya cek, inilah dia, banding ditolak. Jadi benar kata orang-orang yang di YouTube itu bilang ya, banding Anda pasti 98% ditolak. Dan ini menyebabkan ya, saya jadi pikir udahlah, jangan terlalu fokus di Lazada, nyakitin banget. Kita bangun toko sebagus mungkin di ban. Padahal saya juga tidak merasa bahwa saya
mempunyai 2 toko di Lazada. Kenapa saya dari dulu tidak pernah memiliki 2 toko atau lebih di Lazada? Saya hanya memiliki 1 toko. Kenapa? Karena proses di Lazada itu bagi saya sih dari mulai proses pendaftaran, upload produk itu rumit ya. Kita punya 1 toko aja, upload satu itu rumit lah, bagi saya rumit. Dan daripada saya harus banyak kerjaan di 2 toko gitu di Lazada, saya lebih baik fokus di 1 toko. Jadi ya untuk apa gitu kita punya 2 toko atau lebih kalau nggak keurus ya nggak. Jadi saya fokus di 1 toko. Tapi ternyata ada tuduhan seperti ini, sangat disayangkan ya. Nah kemudian saya terus-terusan ngobrol kembali ya sama agen Lazada itu. Nah ini dia nanya lagi ya, saya Henry yang bisa. Perkara kemarin banding saya ditolak masalah pelanggaran toko, padahal saya merasa pelanggaran ini adalah kekeliruan dari Lazada terhadap saya. Bagaimana solusi untuk saya? Terkait banding ditolak untuk pelanggaran kesan toko, ya Kak, menurut jawaban dia, Aca turut merasakan kekhawatiran dan yang dialami Kak, bukan khawatir sih, kecewa ya, lebih tepatnya itu kita kecewa karena jatah banding cuma 1 kali, ya harusnya banding berkali-kali lah. Terus apa harusnya Lazada minta bukti apa-apa kayak kita ini enggak, tiba-tiba banding ditolak aja, nggak tahu bandingnya dilihat, nggak tahu enggak, ya enggak. Aca informasikan untuk memperbaiki kebijakan akan menjual caranya dengan ajukan banding, namun karena banding tidak berhasil maka kakak bisa nunggu performa di riset. Tuh, saya langsung bertanya kapan performa di risetnya. Kakak bisa nunggu dalam waktu 365 hari, 1 tahun loh. 1 tahun Anda hanya berjualan di Lazada dengan 10 produk yang bisa aktif. Bukan kalau lebih baik di toko lain ya enggak? Apa ya? Ya saya kecewa lah. Ya mending lah kalau memang saya berbuat saya mempunyai duplikasi toko ataupun gimana, saya akan terima, tapi ini saya nggak merasa. Nah terus andai pun misalnya saya meniru produk-produk saya dari toko-toko lain, nah saya yang punya produk sendiri gitu kan, saya produksi sendiri, saya bikin gambar sendiri, saya nggak merasa. Jadi gini loh, di dunia maya itu ya, jualan online itu toko lain, semua toko bisa ngambil gambar dari toko lain, ya enggak? Semuanya bisa dengan bebas mengambil barang-barang di toko lain, menduplikasi, itu bisa banget. Nah, cuman hal yang bikin kecewa gitu, kenapa Lazada membuat tuduhan ini secara sepihak? Ya mungkin kan gini, Lazada punya data toko yang mana upload produk yang mana yang lebih duluan, ya kan, yang paling awal daripada toko yang menduplikasi itu. Harusnya itu kan bisa di track gitu kan ya, harus bisa di track, bisa dilihat. Tapi ini kok kayak seenaknya aja gitu, kayak seenaknya aja, asal ban. Jadi hal ini sangat merugikan. Jadi kita percuma ya capek-capek bikin gambar, apalah itulah, capek-capek ngembangin toko, dan pada akhirnya di ban oleh Lazada. Ya, sungguh sangat mengecewakan ya. Ada yang sama nasibnya sama saya. Kalau ada yang sama, marilah kita bersabar, dan ya daripada kita harus nunggu 365 hari nunggu di Lazada aktif kembali, normal kembali, nunggu riset, lebih baik kita ngembangin di toko lain, ya enggak, yang enggak gini-gini amat gitu loh, enggak gini-gini amat. Saya rasa ya di toko-toko platform sebelah, saya juga jualan di platform sebelah,
jika pun ada pelanggaran, nggak pernah lah ada pelanggaran seperti ini. Nah, kalau di toko-toko sebelah saya itu sebenarnya lebih apa ya? Ya bagi saya sih lebih enak di Lazada tuh ya. Cuman gara-gara hal ini saya jadi lebih nggak enak jualan di Lazada gitu doang. Bukan menjelek-jelekan. Bukan apa ya? Bukan saya berharap. Cuman harapan saya seperti ini. Lazada itu pertimbangkanlah dulu gitu ya. Sebelum menuduhkan pelanggaran seperti itu. Ya mungkin hanya itu saja. Ini anggap aja lah pengetahuan kita bersama ya. Jadi jika Anda mengalami hal seperti ini, tiba-tiba Anda dinyatakan pelanggaran di Lazada, terus Anda mengajukan banding, ya 98% memang benar Anda pasti akan ditolak. Jadi ngapain lah capek-capek banding, tapi nggak ada salahnya juga sih nyoba-nyoba lah gitu. Padahal saya banding itu saya menyertakan video gitu, bahwa video saya sengaja bikin dulu video. Nah ini adalah tempat produksi saya, tempat ya segala macam tempat produksi gambar dan lain-lainnya, termasuk tempat produksi produk yang saya jual. Tapi itu ternyata percuma Anda banding di Lazada karena jatah bandingnya pun cuma 1 kali. Jadi percuma gitu kan. Yang namanya banding harusnya jangan 1 kali, berkali-kali terus. Apa harusnya Lazada memberi tahu gitu ke kita, jika ini memang bandingnya ditolak, karena apa ditolaknya, apakah ada persyaratan yang kurang, dokumen yang kurang atau gimana. Harusnya Lazada memberitahu. Jadi jangan jatah banding itu jangan cuma 1, ya enggak. Oke lah, baiknya segitu aja. Oke baik, segitu aja sharing-sharing dari saya. Jangan lupa bantu like, komen, subscribe, dan jangan lupa bantu like, komen, subscribe, dan share video ini. Siapa tahu dengan video ini Lazada jadi memperbaiki kinerjanya, ya kan? Terima kasih.